Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu penggerak. Perkenalkan, nama saya Ai Aisyah, calon guru penggerak angkatan 11. Video kali ini akan menjelaskan tentang koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami kebutuhan dasar manusia, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, hukuman, pujian, ataupun hadiah. Adapun motivasi perilaku manusia ada dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru perlu berupaya untuk memunculkan motivasi internal pada diri murid, agar murid dapat tumbuh menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percayai. Hindari hukuman dan pujian yang berlebihan untuk meminimalisir timbulnya motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, guru juga perlu memahami 5 posisi kontrol. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, yang kedua ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah guru sebagai teman, dan yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol manajer. Dengan memposisikan sebagai manajer, seorang guru tidak serta-merta menyalahkan murid dan membuat kesimpulan sendiri atas perbuatan yang sudah murid lakukan. Selain itu, sebagai manajer, guru mampu membimbing murid menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya dan menciptakan identitas positif pada diri murid. Selanjutnya adalah pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Ini adalah salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif. Selanjutnya adalah segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Terdiri dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengaku kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya adalah keterkaitan antar materi. Keterkaitan antara budaya positif dan 3 modul sebelumnya. Yang pertama adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan memudahkan kita untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak.
Budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak seperti berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif. Selanjutnya, budaya positif dan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Berikutnya adalah refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya telah memahami modul 1.4 tentang budaya positif. Pemahaman ini akan saya implikasikan dalam lingkungan sekolah, serta akan saya imbaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah proses pada saat saya mempelajari motivasi manusia berupa memberikan hadiah atau penghargaan. Ternyata penghargaan memberikan dampak yang kurang baik bagi murid, mengurangi ketepatan, merusak hubungan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Pertanyaan selanjutnya adalah perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasanya saya lakukan dalam menangani masalah murid di dalam kelas selama ini kurang tepat. Selama ini saya memposisikan diri sebagai teman dan pemantau dengan harapan saya bisa lebih dekat dengan murid. Tetapi ternyata hal itu cenderung masih menimbulkan motivasi ekstrinsik. Seharusnya saya berperan sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan restitusi. Pertanyaan berikutnya adalah, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menangani siswa yang terlambat datang ke kelas setelah jam istirahat dan murid yang asik mengobrol saat murid lain sedang presentasi menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut?